Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dari Akuntansi 23A dengan NPM 23412043. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menggali ide bisnis. Menggali ide bisnis yang potensial adalah langkah awal yang penting untuk memulai sebuah usaha. Nah, cara dan sumber untuk menemukan ide bisnis yang inovatif dan berpotensi sukses: yang pertama, pengalaman pribadi. Identifikasi masalah atau kebutuhan yang Anda hadapi sebagai konsumen dan cari solusi yang bisa menjadi peluang bisnis. Contohnya, mengalami kesulitan dalam menemukan produk yang ramah lingkungan bisa menjadi inspirasi untuk memulai bisnis produk yang ramah lingkungan juga. Yang kedua, mengubah hobi atau minat menjadi bisnis dapat menjadi ide yang bagus karena Anda sudah memiliki pengetahuan dan antusias di bidang tersebut. Contohnya, jika Anda gemar memasak, membuka restoran atau catering bisa menjadi peluang. Yang ketiga, gunakan keahlian dan pengalaman dari pekerjaan sebelumnya untuk menemukan celah di pasar atau menciptakan produk atau layanan yang lebih baik. Contohnya, seorang teknisi IT yang menemukan cara lebih efisien untuk mengelola jaringan komputer dapat menemukan perusahaan software atau manajemen IT. Yang keempat, masalah sosial dan lingkungan. Cari masalah sosial atau lingkungan di sekitar Anda dan pikirkan solusi bisnis yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Contohnya, bisnis daur ulang yang memanfaatkan sampah plastik menjadi produk yang bernilai. Yang kelima, ada tren dan inovasi teknologi. Mengikuti perkembangan teknologi terbaru dapat memberikan ide atau produk atau layanan yang baru. Contohnya, memanfaatkan AI untuk mengembangkan aplikasi yang membantu manajemen waktu dan produktivitas. Keenam, ada analisis pasar dan kompetitor. Analisis pasar untuk melihat kebutuhan yang belum terpenuhi atau cara untuk meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada. Contohnya, bisa melihat tren peningkatan permintaan makanan sehat bisa menjadi peluang untuk memulai bisnis catering makanan sehat. Yang ketujuh, ada saran dan umpan balik. Mendapatkan ide dari saran pelanggan, keluarga, dan teman dapat membuka wawasan baru. Contohnya, teman yang sering bepergian mungkin menyarankan ide bisnis rental kendaraan yang terintegrasi dengan aplikasi mobile. Yang kedelapan, ada konferensi dan pemeranan industri. Menghadiri konferensi dan pemeran industri untuk bertemu dengan profesional lain dan mendapatkan inspirasi dari tren dan inovasi terkini. Contohnya, pemeran teknologi bisa memberikan ide untuk memulai bisnis startup teknologi. Selanjutnya, studi kasus dan kisah sukses. Membaca studi kasus dan kisah sukses wirausaha lain untuk mendapatkan inspirasi dan belajar dari pengalaman mereka. Contohnya, membaca tentang kesuksesan perusahaan rintisan yang mengubah cara orang memesan makanan bisa memicu ide bisnis serupa di daerah Anda. Nah, menyaring dan memvalidasi ide. Setelah menggali berbagai ide, langkah selanjutnya adalah menyaring dan memvalidasi ide tersebut untuk menentukan mana yang memiliki potensi terbaik. Lakukan riset untuk mengukur permintaan pasar dan mempelajari kompetisi. Juga kembangkan prototipe produk atau layanan dan uji di pasar untuk mendapatkan umpan balik awal. Evaluasi aspek keuangan seperti biaya produksi, harga jual, dan potensi keuangan. Dengan menggali ide dari berbagai sumber dan melakukan validasi yang cermat, Anda dapat menemukan peluang bisnis yang inovatif dan berpotensi sukses. Adapun kewirausahaan dan bisnis kecil. Kewirausahaan adalah melibatkan pengambilan resiko baik untuk menciptakan bisnis baru atau untuk mengubah secara signifikan cakupan dan arah bisnis yang sudah ada. Sedangkan kewirausahaan biasanya adalah inovator yang memulai perusahaan untuk mengejar ide-ide mereka untuk produk atau layanan baru. Mereka adalah visioner yang melihat tren. Meskipun wirausahaan mungkin pemilik bisnis kecil, tidak semua pemilik bisnis kecil adalah wirausahaan. Sedangkan pemilik bisnis kecil adalah manajer atau orang dengan keahlian teknis yang memulai bisnis atau membeli bisnis yang sudah ada dan membuat keputusan sadar untuk tetap kecil. Ada beberapa tipe-tipe wirausahaan. Yang pertama, wirausahaan klasik yang memulai perusahaan mereka sendiri berdasarkan ide-ide inovatif. Beberapa wirausahaan klasik adalah mikro pengusaha yang memulai usaha kecil dan berencana untuk tetap kecil. Mereka sering memulai bisnis hanya untuk kepuasan pribadi dan gaya hidup. Multipreneur adalah wirausaha yang memulai serangkaian perusahaan. Mereka berkembang dengan tantangan membangun bisnis dan melihatnya tumbuh. Sedangkan intrapreneur adalah beberapa wirausahawan tidak memiliki perusahaan sendiri tetapi menerapkan kreativitas, visi, dan pengambilan resiko mereka dalam perusahaan besar. Disebut intrapreneur, karyawan ini menikmati kebebasan untuk memelihara ide-ide mereka dan mengembangkan produk baru. Sementara majikan mereka menyediakan gaji tetap dan dukungan keuangan. Intrapreneur memiliki tingkat otonomi tinggi untuk menjalani
mini perusahaan mereka sendiri di dalam perusahaan yang lebih besar. Mereka berbagi banyak sifat kepribadian yang sama dengan wirausaha klasik, tetapi mereka mengambil resiko pribadi yang lebih sedikit. Kepribadian wirausaha yang pertama yang pasti mereka ambisius, mereka kompetitif, dan memiliki kebutuhan tinggi untuk pencapaian. Mereka mandiri, mereka adalah individualis dan inisiator yang lebih suka memimpin daripada mengikuti. Yang selanjutnya mereka percaya diri, mereka memahami tantangan melalui dan mengoperasikan bisnis dan tegas serta percaya diri dalam kemampuan mereka untuk memecahkan masalah. Yang selanjutnya, pengambil resiko. Meskipun mereka tidak mengambil risiko, sebagian besar wirausahawan sukses memiliki peluang bisnis yang membawa tingkat risiko sedang, di mana mereka tidak lebih mengontrol hasilnya dibanding dengan usaha yang sangat beresiko di mana keberuntungan memainkan peran besar. Yang selanjutnya, visioner. Kemampuan mereka untuk melihat tren dan bertindak atasnya membedakan wirausahawan dari pemilik bisnis kecil dan manajer. Yang selanjutnya, kreatif. Untuk bersaing dengan perusahaan besar, wirausahawan perlu memiliki desain produk yang kreatif, strategi pemasaran yang berani, dan solusi inovatif untuk masalah manajerial. Yang selanjutnya, energik. Memulai dan mengoperasikan bisnis membutuhkan waktu yang panjang. Meskipun begitu, beberapa wirausahawan memiliki perusahaan mereka saat masih bekerja penuh waktu di tempat lain. Yang selanjutnya, penuh gairah. Wirausahawan mencintai pekerjaan mereka, seperti yang ditunjukkan oleh Miho Inagi dengan membuka toko bagel di Tokyo meskipun ada peluang kecil untuk berhasil. Yang selanjutnya, berkomitmen. Karena sangat berkomitmen pada perusahaan mereka, wirausahawan bersedia melakukan pengorbanan pribadi untuk mencapai tujuan mereka. Yang selanjutnya, kita akan membahas menemukan ide. Wirausahawan mendapatkan ide untuk bisnis mereka dari banyak sumber. Tidak mengherankan bahwa sekitar 80% eksekutif WNC 500 mendapatkan ide untuk perusahaan mereka saat bekerja di industri yang sama atau terkait. Memulai bisnis di bidang yang Anda miliki pengalaman meningkatkan peluang sukses Anda. Sumber inspirasi lainnya adalah pengalaman pribadi sebagai konsumen, hobi dan minat pribadi, saran dari pelanggan, keluarga, dan teman, konferensi industri, dan banyak lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine, baby, would I still be you?